Revolusi Prancis adalah waktu di mana Prancis mengalami banyak perubahan penting dalam politik dan masyarakat. Selama periode ini, monarki yang sudah lama memerintah Prancis berhasil dihapuskan. Rakyat Prancis mengalami perubahan besar dalam cara hidup dan berpolitik. Pemikiran lama yang terkait dengan tradisi monarki digantikan oleh gagasan tentang kebebasan. The French Revolution. An unpopular king is overthrown, and everyone lives happily ever after. Bermula dari situasi krisis sosial yang melanda pada masa kepemimpinan Raja Louis ke-15. Kondisi keuangan negara yang terjerumus dalam kesulitan yang mendorong sang raja untuk berhutang kepada bankir Yahudi, yaitu Samuel Bernard. Utang yang luar biasa tersebut merupakan warisan dari pemerintahan Raja Louis ke-14 yang digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Raja saat itu mengatasi permasalahan utang dengan menambah utang baru yang akibatnya membawa dampak besar pada kesejahteraan rakyat. Semua ini dilakukan demi membayar utang yang menumpuk dengan masyarakat dipaksa menyerahkan hasil panennya. Di tengah-tengah krisis ini, Louis ke-16 naik tahta pada tahun 1774. Namun, pemerintahan yang kurang kompeten dari Louis ke-16 semakin menambah ketidakpuasan rakyat terhadap sistem monarki. Pada bulan Mei 1776, Menteri Keuangan Turgot dipecat setelah usahanya untuk melakukan reformasi keuangan mengalami kegagalan. Setahun berikutnya, Jacques Necker diangkat sebagai bendahara keuangan. Necker dengan bijak menyadari bahwa sistem pajak di Prancis memberatkan masyarakat kelas bawah, sementara kaum bangsawan dan pendeta menikmati hak istimewa yang berlebihan. Dengan keyakinan bahwa pembebasan pajak untuk kaum bangsawan dan pendeta harus dikurangi, Necker mengusulkan peningkatan pinjaman guna mengatasi krisis keuangan negara. Sayangnya, usulan ditolak oleh para menteri raja dan bahkan raja itu sendiri. Akibatnya, Necker dipecat dan Charles Alexander de Colonne menggantikan posisinya sebagai bendahara. Colonne menyadari situasi keuangan negara yang kritis, cepat bergerak dengan mengusulkan pembentukan kode pajak yang baru. Usulannya melibatkan penarikan pajak yang merata, termasuk pada kaum bangsawan dan pendeta. Namun, ketika Colonne mencoba mendapat dukungan dengan mengadakan pertemuan dengan majelis bangsawan, rencananya justru diserang kritik. Pada bulan Mei 1789, Raja memanggil Etats General, sebuah panggilan yang juga menjadi isyarat bahwa monarki Bourbon tengah lemah dan harus tunduk pada tuntutan rakyat. National Assembly included many highly educated members of the Third Estate. Etats General adalah perwakilan rakyat yang terbagi menjadi 3 kelompok: pendeta, kaum bangsawan, dan rakyat Prancis biasa. Pada pertemuan terakhir Etats General tahun 1614, setiap kelompok hanya memiliki 1 suara, dan 2 di antaranya bisa membatalkan suara yang satu. Sebelum pertemuan, Komite 30, kelompok liberal dari Paris, mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap sistem suara Etats. Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang kaya dan berpendapat bahwa sistem suara di Etats General harus sama karena sistem yang lama sudah dianggap tidak efisien. Abbé Sieyès, seorang pastor Katolik, menyadari betapa pentingnya Etats ketiga. Ia beralih ke Etats ketiga dan menghadiri pertemuan sebagai perwakilan rakyat biasa. Meskipun mengajak 2 kelompok lainnya untuk bergabung, ajakannya tetap diabaikan. Etats ketiga menjadi lebih radikal dan menyatakan diri sebagai majelis nasional. Mereka mengundang yang lainnya untuk bergabung sambil menegaskan bahwa mereka akan mengatasi masalah dengan negara atau tanpa bantuan. Louis ke-16 memerintahkan penutupan Salle des Etats, tempat pertemuan, untuk tetap mengendalikan majelis. Majelis pun pada akhirnya pindah ke lapangan tenis dalam ruangan, dan pada 20 Juli 1789 mereka mengambil sumpah lapangan tenis, berjanji tidak akan bubar sebelum memberikan konstitusi bagi Prancis. Banyak perwakilan rohaniwan dan 47 bangsawan bergabung dengan majelis, dan pada 27 Juni pihak kerajaan menunjukkan penentangannya dan pasukan militer dikirim ke seluruh Paris. Confrontation escalated, and the Revolutionary National Guard fired on the crowd. Pada 11 Juli 1789, setelah Necker mempublikasikan laporan keuangan pemerintah, Raja Louis ke-16 memecatnya dan segera merombak Kementerian Keuangan. Warga Paris melihat tindakan raja ini sebagai upaya tidak langsung untuk melawan majelis. Warga Paris memberontak setelah mendengar kabar tersebut dan khawatir terhadap militer yang dipimpin oleh tentara asing. Majelis mengadakan pertemuan tanpa henti di Versailles sebagai tindak pencegahan. Paris segera menjadi tempat kerusuhan dan kekacauan. Massa mendapat dukungan dari beberapa garda Prancis yang berubah menjadi tentara. Pada 14 Juli, pemberontak menyerbu Bastille, benteng penjara yang dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki.
Setelah beberapa jam pertemuan, Bastille jatuh ke tangan pemberontak. Meskipun ada gencatan senjata untuk mencegah pembantaian massal, Gubernur Marquess Bernat dipukuli, ditusuk, dan bahkan dipenggal kepalanya. Kepalanya kemudian diarak di sekitar kota. Bastille menjadi lambang kebencian terhadap rezim lama. Di balai kota, massa menuduh wali kota Jacques de Flesses sebagai pengkhianat dan dia dibantai. Raja Louis khawatir akan kekerasan, memilih mundur sementara, dan kaum bangsawan mengungsi ke negara tetangga. Imigran dari negara-negara tetangga mendanai kelompok kontra-revolusi di Prancis dan mendesak dukungan dari monarki asing. Pada akhir Juli, semangat rakyat telah merata di seluruh Prancis. Di pedesaan, rakyat mulai membentuk milisi untuk melawan invasi asing. Convicted of treason and executed on October 6, 1793. Pada tanggal 17 Januari 1793, diumumkan bahwa Raja Louis akan dihukum mati. Eksekusi raja ini menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara Eropa lainnya. Mereka menyuruhkan penghancuran revolusi Prancis. Dan pada bulan Februari, rakyat merespon dengan mengeluarkan deklarasi perang terhadap Kerajaan Britania Raya dan Republik Belanda. Beberapa negara lain juga menyatakan perang terhadap Prancis, yang kemudian menjadi awal dari perang koalisi pertama dalam perjuangan revolusi Prancis. Kesetaraan sosial diperjuangkan, memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh rakyat. Dan dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari?